Pada saya bertanya tentang Ustadz Adi Hidayat, orang ini pemahamannya rusak. Tidak direkomendasikan oleh para ustadz yang telah meneliti tentang ceramah-ceramahnya. Yang jelas, masalah menghafal nomor ayat atau menghafal nomor hadis itu para ulama tidak pernah melakukannya. Bulannya Allah, syahrullah, banyak istighfar. Banyak istighfar bulan ini. Ya, banyak istighfar bulan-bulan ini. Dan banyak memaafkan. Saya pun insya Allah akan membuka diri. Saya minta maaf kepada setiap kalangan yang dalam setiap kesempatan pasti saya banyak salahnya, saya minta maaf. Ya, kalau ada yang perlu diselesaikan silahkan datang. Jangan bicara di belakang. Kalau di belakang itu saya nggak tahu. Datang pada saya. Udah pasti saya nggak tahu kalau di belakang itu. Ya, jadi kalau Anda punya persoalan dengan saya atau dengan siapapun, jangan di belakang, nggak akan nyampe, Joni. Datang bicara, selesai. Daripada Anda bingung sendiri, nyampein sana, nyampein sini, Anda pusing sendiri. Akhirnya Anda kumpulin maksiat, gak selesai-selesai dosanya. Dan Anda ajak orang lain berjamaah dosa. Mendingan datang. Saya kemarin buka Instagram. Ada curhat seorang suami istri. Minta solusi. Ustadz, saya baca itu. Kadang saya baca beberapa kesempatan. Ustadz minta pandangan. Saya dilarang kakak ipar saya datang ke kajian Ustadz Adi Hidayat. Katanya Ustadznya ajarannya radikal. Terus kakak iparnya bilang, saya kenal Ustadz ini sejak di Kairo. Saya tahu dia. Padahal saya pun nggak pernah belajar di Kairo. Kan? Saya tuh kuliahnya di Libya, Joni. Saya nggak pernah kuliah di Kairo. Yang pernah saya lakukan, talaqi tafsir pada Syekh Tantawi Jauhari. Sampai dihadiahi kitab ini. Ini kitab dari guru saya yang mulia. Saya belajar langsung dari beliau Syekh Muhammad Tantawi itu. Saya belajar dari beliau, saya ikuti sampai ke Iskandaria. Yang tahu saya di situ cuma 3 orang. Ya, tiga-tiganya sahabat saya, Sandi Rizki. Ya, kemudian Biogen Akbar, Ikhwan Nugraha, itu teman-teman saya semua. Tambah satu, Syekh Hafid, orang Afghanistan, yang pakar hadis, sampai saya dihadiahi bagan hadis, beliau yang merangkum kurikulum di sana. Ya, Anda bayangin saya aja diundang ke Al-Azhar, ketemu Syekh Al-Azhar, teman-teman saya Syekh Al-Azhar, teman-temannya udah kumpul di sini. Saya sahabatan sama alumni Al-Azhar. Orang Al-Azhar ngundang saya, ngundang ceramah di sana, Syekh Al-Azhar juga mau ketemu. Orang sana nyebut saya moderat, orang sini nyebut radikal. Dia belum minum susu itu. Dia salah info, makanya datang daripada di belakang dapat info nggak jelas. Gitu. Jadi biasakan diskusi, klarifikasi, tanyakan. Jadi kalau kumpul-kumpul begitu capek nantinya. Ya, yang saya akan angkat tangan cuma 2 golongan. Saya serahkan hisabnya kepada Allah. Satu yang menyebut saya pelaku bid'ah. Itu saya serahkan hisabnya kepada Allah kalau dia tidak bertobat. Karena itu berat di hadapan Allah. Karena pelaku bid'ah tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya mimpi sudah ketemu. Dan banyak dimimpikan orang bertemu dengan Rasulullah. Lalu Anda menyebut saya pelaku bid'ah, maka bagaimana cara saya bertemu dengan Rasulullah SAW? Tapi saya masih menahan. Kalau Anda masih bertobat, selesai urusan saya. Tapi kalau tidak, saya serahkan hukumnya sama Allah. Saya nggak mau bilang apa-apa. Itu saja. Yang kedua, orang yang menghambat orang yang ingin memperbaiki diri belajar dengan saya. Karena kata-kata atau kalimat-kalimat atau informasi yang tidak pantas, saya serahkan hisabnya kepada Allah. Ya, yang lainnya semua saya maafkan. Yang 2, saya nggak bisa berkata apa-apa sebelum dia bertobat dan menyelesaikan urusannya sendiri. Karena berat bagi saya. Kalaupun memaafkan, tapi kalau menghambat orang lain disebut pelaku zalim. Al-Baqarah 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa safi kharabiha. Siapa orang paling zalim, disebut oleh Allah paling zalim di muka bumi, yang menghambat orang lain untuk mendapatkan zikir di masjid. Di antara zikir itu belajar, sholat, belajar, taklim itu zikir. Ada orang menghambat orang lain, kamu jangan taklim, kamu jangan belajar, dia begini, sementara dia nggak tahu hakikat yang sebenarnya. Allah menyebut makhluk itu paling zalim. Lantas bagaimana saya mesti bersikap? Saya nggak tahu. Makanya jangan, Allahu Akbar, jangan cari masalah yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, yang lain saya maafkan. Nah, kalau ada apa-apa cerita, ada utang, ada apa, kalau saya bisa saya bebaskan. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Ya, hidup saya terbatas, kok besok meninggal juga. Mungkin antum duluan, saya belakangan bisa terjadi. Ya, atau terserah lah, gitu. Atau terserah. Ya, jadi sudah jangan banyak cari maksiat. Nah, kalau yang 2 tadi saya serahkan urusan sama Allah. Yang menyebut saya bid'ah, atau yang kedua yang menghambat orang lain untuk mengaji tanpa alasan yang jelas, sehingga orang itu tidak mendapatkan kebenaran. Bahkan ada yang berbahaya sehingga membuat orang itu benci dengan saya padahal nggak kenal saya. Coba Anda kebayang nggak? Kalau Anda kenal, Anda benci, mungkin ada persoalan. Anda nggak kenal, Anda benci. Kebayang nggak?
Yang paling bahaya itu kan paling bahaya. Anda nggak kenal setan, difasilitasi. Anda nggak kenal saya, dibenci. Kan perbedaannya jauh. Bayangkan Nabi Musa saja, Nabi, Rasul, ya kenal Firaun, makhluk paling zalim. Firaun tuh ustad bukan, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang. Diperintahkan Musa berdakwah kepada Firaun, berkata dengan lembut, faqula lahu qaulan layyina. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Ya berdakwah kepada saya yang bukan Firaun. Saya nggak pernah bunuh orang sampai sekarang. Mabuk nggak pernah, apalagi ngaku Tuhan. Terus tiba-tiba Anda mencela saya, Anda siapa? Ya, termasuk saya pun demikian, kita sama-sama perbaiki diri. Tapi poinnya adalah, kita akan wafat. Itu aja. Kita akan wafat.